Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kita sambil menunggu kawan kita, saya share screen kepada Anita. Ya, nanti kita juga tunggu kawan kita. Nah, teman-teman, Anita ya. Nah, kita akan lihat teman-teman ya. Kita akan bicara tentang kegiatan pemasaran dan bauran pemasaran ya dalam marketing mix ya. Nanti tugas saya akan lebih banyak ini, Anita, lebih banyak studi kasus ya. Saya nggak mau inilah teori-teori nanti kalau teori nanti kalian pusing sendiri ya teman-teman ya. Nah teman-teman, nah ini tanggal 13 Maret ya, tetap semangat ya. Saya harapkan kalian harus A nih, harus A teman-teman ya. Juga teman kita Rita Bayu mana nih ya, semester terakhir ya. Nah nanti tolong teman-teman juga Anita tolong nanti on kamera ya agar bisa absen ya sebagai bukti kita ya mungkin sama dengan dosen lain Kak. saja. Nah teman-teman, nah ini ya teman-teman kita yang kemarin kakak kakak kelas kalian ya on kamera ya. Oke, ya, ini agak ngelag nih saya nih ya. Oke ya nih ya. Nah kita lihat tentang pasar marketnya ya. Ini pasar berbicara suatu tempat ya, suatu area ya, di mana nanti Anda sebagai pengusaha, pemasar atau sales marketing sebagai bisnismen ya, bagaimana memasarkan berbagai produk agar konsumen tertarik dengan produk Anda ya untuk membeli ya karena kebutuhan dan keinginan ya. Tentunya teman-teman dalam pasar ya kita lihat ini merupakan orang-orang atau people ya yaitu organisasi yang mempunyai kebutuhan ya akan produk kita ya kita pasarkan dan mereka mempunyai daya beli kemampuan beli ya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan artinya kebutuhan needs dan keinginan wants serta kepuasan satisfaction mereka teman-teman ya. Nah artinya kalau orang beli produk Anda ya kita contoh lah yang gampang aja lah ya misalnya produk Indomie ya kenapa sih orang beli produk Indomie ya tentu Indomie sebagai makanan selingan juga kadang-kala sebagai ya makanan lauk pauk ya tentu dibutuhkan oleh ya hampir seluruh masyarakat Indonesia ya teman-teman ya tentunya kita tidak bisa pungkiri teman-teman ya bahwa produk Indomie akhirnya sekarang ini mempunyai pasar yang sangat luas ya khususnya di masyarakat Indonesia juga buat teman-teman yang masih kos ya kadang-kala Indomie dibuat sangat kreatif ya baik dalam bentuk apa telur omelet ya telur omelet ya bisa direbus digoreng dan berbagai hal serta menghasilkan kepuasan bagi konsumen ya. Nah selanjutnya nih Amita ya artinya kegiatan pemasaran ini artinya perusahaan bisnismen memproduksi barang atau jasa karena didasarkan kebutuhan masyarakat ya atau konsumen bagaimana memenuhi kebutuhan dan keinginan sehingga konsumen terpuaskan happy ya Anda menjualkan barang karena keinginan masyarakat misalnya Anda jualan kue ya sebagai contoh Holland Bakery ya ini saya Holland Bakery memproduksi produk makanan ya kenapa produk Holland Bakery dibutuhkan masyarakat karena kebutuhan masyarakat menginginkan produk roti yang berkualitas ya lalu harganya terjangkau ya apalagi kalau menjelang nanti apa bulan Ramadan Idul Fitri hari raya lainnya ya biasanya ada diskon-diskon potongan harga sehingga konsumen terpuaskan teman-teman ya. Nah contoh kita lihat ya misalnya masyarakat membutuhkan perlengkapan perumahan seperti televisi ya radio, kendaraan, rumah, dan berbagai hal lainnya sampai menuju kebutuhan mewah ya, seiring dengan pendapatan teman-teman ya. Artinya masyarakat pasti membutuhkan kebutuhan ya dalam bentuk perumahan, sandang, pangan, papan ya, sampai perumahan mewah apapun ya pasti teman-teman ya. Nah kita lihat teman-teman, artinya konsep dalam kegiatan pemasaran yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan produk ya. Halo Jeffrey ya, bicara nilai, biaya dan kepuasan, tentu terjadi pertukaran dan transaksi serta hubungan dan jaringan ya. Tadi kan aku bicaranya ya konsep inti pemasaran
bicara masalah kebutuhan. Masyarakat membutuhkan produk Anda, sehingga dibutuhkan, masyarakat ingin membeli terus-menerus. Ya. Contohnya apa? Yang mudah aja deh, kecap cap bango. Ya. Kenapa sih orang beli kecap cap bango? Ya, karena kebutuhan. Lalu kebutuhan kecap cap bango ada apa lagi? Ada keinginan. Keinginan karena Anda, mungkin orang tua Anda sudah lama ya, sudah memakai produk kecap cabango atau produk Pepsodent atau produk apa lagi? Kopi kapal api, produk apa lagi? Sepeda motor Honda. Nah, ya. Sehingga terjadi apa kawan-kawan? Terjadi permintaan, ya. Sehingga terciptanya produk kawan-kawan, ya. Tentunya ya, kita membuat produk gak asal bikin doang, teman-teman ya. Produk harus berkualitas, teman-teman ya. Nah, kita lanjutin lagi nih, ya. Oke, iya, keren banget nih ya. Artinya pengertian fungsi kegiatan pemasaran, ya, artinya adanya pertukaran, action function, ya, berbicara kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli, ya. Tentunya di sini harus ada kesepakatan harga, ya, harga untuk penjual atau nanti Anda sebagai bisnismen, ya, tentu berbicara keuntungan teman-teman, profit, ya, bahasa bisnisnya cuan, 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 ya. Lalu harga untuk pembeli adalah masalah kepuasan, satisfaction ya. Orang beli produk Anda karena puas membeli produk Anda. Ya, apa kabar Rita Bahayu ya? Untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan dibutuhkan, teman-teman ya. Ini kita tidak pungkiri ya. Misalnya Anda beli produk apa tadi? Saya ceritakan Indomie, kopi kapal api, motor Honda, lalu apa lagi? Produk apa lagi ya? Indofood, Aqua ya. Tentunya karena kepuasan konsumen, teman-teman. Nah, selanjutnya, aduh, saya batuk nih, maaf ya. Adanya fungsi penyediaan fisik logistik, ya. Ini berbicara fungsi kegiatan pengangkutan atau transportasi, pergudangan atau penyimpanan, serta kegiatan distribusi, ya. Kita contohnya lebih mudah lebih mudah nih, kawan ya. Misalnya Indofood Sukses Makmur di Jakarta, mendistribusikan produknya, Indomie, kecap, saus, dan berbagai produk bumbu ke seluruh perusahaan, cabang, gudang, dan pemasaran Indonesia, ya. Pada saat ini, produk mie instan Indomie telah menembus pasar internasional dan menjadi pemimpin pasar dunia. Ini kita tidak pungkiri ya. Artinya produk Indomie disukai masyarakat. Bisa sebagai makanan selingan, bisa sebagai makanan lauk pauk ya. Mungkin Anita atau Rita ya sebulan sekali mungkin beli 10 bungkus, 15 bungkus ya. Nggak mungkin kan? Betul nggak? Buat apa? Nah, buat sarapan ya. Biasanya saya jujur aja waktu kos sarapan Indomie pakai nasi pula ya, pakai telur ya, supaya ganjel-ganjel perut. Nah ya, kadang-kala ya, campur apa ya, macam-macam, campur kerupuk biar sedap ya. Campur apa lagi? Tahu goreng. Nah ini ya, jadi lapar saya ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini produk Indomie. Artinya kalau produk berhasil nih teman-teman ya, kita belajar dari yang mudah-mudah aja deh ya. Contohnya ya, misalnya produk Indomie. Ini berhasil karena kenapa? Digunakan sebagai diplomasi ya. Misalkan para duta besar misalnya di Amerika Serikat, duta besar di Inggris, duta besar di Indonesia di berbagai belahan dunia ya. Kalau ada tamu datang ya, ini digunakan sebagai jamuan ya. Jamuan misalnya tamu datang ke kedutaan besar Australia, kedutaan besar Indonesia untuk Australia ya. Duta besarnya menjamu dalam bentuk Indomie. Nah, ini ya. Maka kita lihat teman-teman ya, produk Indomie ya, yang tadinya hanya produk lokal Indonesia sekarang berkembang di Maroko ya, di Serbia ya. Lalu bisa diekspor ke 80 negara ya. Artinya kenapa nih bisa berhasil teman-teman ya? Anda sebagai bisnismen, sebagai pengusaha harus mengerti keinginan para konsumen ya. Konsumen ingin rasa apa ya, pengen citra apa ya. Kita lihat ada Indomie rasa soto Bandung, soto Bogor, Indomie rasa saus Padang, Indomie rasa Aceh, Indomie rasa Medan ya, Indomie rasa apa lagi Makassar ya. Nah ini ya, artinya Anda harus mengerti ya
apa nih keinginan konsumen ya. Jadi kita jadi bisnismen, jadi pengusaha, jangan kaku-kaku ya. Harus ini ya, keinginan konsumen kita ikuti teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat teman-teman. Iya, salah satu dua dan ketiganya ini tentang pemberian fasilitas ya atau facilitating function. Ini artinya kita jualan produk nggak sekedar jual doang ya. Artinya ada afternya, after service-nya teman-teman ya, perbaikan perawatan bengkel sepeda motor ya, lalu pelayanan servis penumpang transportasi Lion Air, Batik Air, Garuda Indonesia ya, pemasangan instalasi TV kabel Indovision Group ya. Lalu bagaimana nih pemberian pelayanan servis elektronik TV, AC, kulkas merek Samsung atau merek Toshiba ya. Lalu bagaimana nih pelayanan rumah sakit kepada konsumen ya, rumah sakit Siloam Hospital atau rumah sakit apa Fatmawati ya untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Ingat teman-teman ya, kalau produkmu berhasil, dibutuhkan, diinginkan oleh konsumen, maka Anda jangan lupa memberikan apa? Pelayanan servis kepada konsumen dan nasabah. Ini penting sekali teman-teman ya. Kita sekarang mengutamakan juga selain produk berkualitas juga memberikan servis yang terbaik ya. Ini benar loh, saya ngomong mau didengar-dengar ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat. Nah, contohnya kita mudah aja deh. Misalnya Bank BCA ya. Bank BCA ini kita lihat ya, memberikan pelayanan kepada nasabah ya. Nih ya, bagaimana nasabah terpuaskan dengan layanan dari Bank Sentral Asia, Bank Sentral Asia ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana nih karyawan-karyawan ya. Nanti Anda sebagai bisnismen ya, sebagai pengusaha bagaimana nih karyawan bisa kompak ya. Satu visi, satu pikiran, satu misi ya. Bekerja sama dalam teamwork ya. Nah, ini ya kita lihat di Bank BCA ya. Ya. Nah, Mbak yang warna merah ini, yang Mbak merah ini kakak kelas kalian ya. Hana Desiana ya. Dia di BCA Cingkareng kalau nggak salah ya. Kebetulan saya dosen pembimbingnya ya. Saya kasih nilai A ya. Kakak kalian nih yang warna merah ini nih ya, yang di depan Hana Desiana ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi teman-teman. Ya, artinya nanti Anda ya dalam marketing harus ngerti 4 hal teman-teman. Produk yang Anda pasarkan kayak gimana ya, produk yang berkualitas dong teman-teman ya. Lalu harganya bagaimana, price-nya ya, bisa terjangkau nggak oleh masyarakat ya. Lalu price-nya bagaimana? Anda mendapatkan produk Anda di tempat yang bagus, tempat yang bermutu, ya, tempat yang disukai masyarakat. Misalnya ditempatkan di mall-mall atau di Gandaria City, di Pondok Indah Mall, ya. Kalau produk Anda berkelas, ya, secara pakaian atau sepatu, ya. Lalu bagaimana promotionnya? Mempromosikan produk kita agar kita laku, ya ini ya. Ada 4 hal marketing mix, ya. Berbicara tentang produk, price, place, promotion, ya sehingga menghasilkan apa teman-teman? Cuan, 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 profit ya. Kita sekolah bisnis ya. Sekolah bisnis kita harus profit oriented ya, harus memikirkan bagaimana menghasilkan profit ya. Nah, teman-teman, kita lihat nih. Nah, oke ya. Artinya tadi kan saya ngomong 4 hal nih ya tentang produk, price, place, promotion ya. Tujuannya kemana? Ya, kepada konsumen, sasaran pelanggan ya. Harus dipuaskan produknya nih ada nih lihat nih teman-teman ya ada jenis produk mutunya harus dijaga ciri-cirinya ya nama mereknya harus dikenal ya misalnya produk Indomie orang ingatnya mie instan Aqua air putih ya apalagi kecap cap bango orang ingatnya kecap Pepsodent ingatnya odol ya lalu kemasannya bagaimana ya ukurannya bagaimana ya servis penting teman-teman pelayanan ya lalu garansi kembali ya lalu harga tercantum, diskon dan berbagai hal ya. Kita bisa lihat pelonggaran ya, periode pembayaran batas kredit ya. Lalu Anda bisa harus mengerti promosinya bagaimana nih. Ya, bagaimana dengan iklannya, penjualannya bagaimana ya. Penjualan secara pribadi, promosi penjualannya bagaimana ya, bisa melalui apa? Facebook, Twitter, Instagram ya.
Lalu yang terpenting, yang keempat, menjaga hubungan masyarakat, ya. Lalu berikutnya place, kita lihat teman-teman, perhatiin nih, ya. Place-nya bagaimana nih menempatkan barangnya, saluran, cakupan, pilihan, lokasi harus tepat, ya. Kalau produk Anda berkualitas, produk Anda bagus, tempatkan di mall-mall, ya, di Gandaria City, Pondok Indah Mall, dan berbagai hal, ya. Persediaan, pengangkutan, logistik, ya. Barang ada di gudang, ya, teman-teman akuntansi nih, saya ingetin ya, barang-barang di gudang di logistik harus dipantau, ya. Apakah benar ada 1 juta unit sepeda motor, ya. Harus cepat perputarannya. Ingat, first in, first out, ya. First in, first out. Barang yang sudah ada di gudang cepat dikeluarkan kembali, dijual keluar agar menjadi pemasukan income. Income menghasilkan apa, teman-teman? Profit, keuntungan teman-teman, ya. Nah, artinya kebutuhan masyarakat semakin meningkat, ya. Ada kebutuhan fisiologi, rasa aman, rasa kasih sayang, ya. Misalnya Anita nanti setelah lulus sarjana akuntansi butuh pasangan hidup, betul nggak Anita? Ya kan? Betul, Lalu Pak. iya, Rita kemana nih? Kok tenggelam aja nih Rita, ya kan? Kita juga nanti butuh pasangan hidup. Lalu kebutuhan penghargaan masyarakat, ya. Kita Anita kerja di perusahaan yang top, ya, dihargai dengan gaji yang besar, ya, dicari orang karena keahlian dalam bidang akuntansi bisnis. Nah, ini ya. Lalu berikutnya kebutuhan aktualisasi diri, ya. Artinya dengan berbagai hal, nama Anda mempunyai peranan yang sangat besar, ya, di masyarakat, ya, di lingkungan organisasi, di bisnis, di pemerintahan, di negara ini. Nah, ini penting ya, 4 hal ya, step by step. Ada kebutuhan dasar fisiologi, rasa aman, ya, rasa kasih sayang, butuh teman curhat, teman jodoh, ya, lalu kebutuhan penghargaan masyarakat, lalu kebutuhan aktualisasi diri, ya. Nah, berikutnya teman-teman, kegiatan pemasaran akan semakin bertumbuh, semakin berkembang. Artinya ada kebutuhan dan keinginan, ingat ya, berkembang terus, berkembang terus, berkembang terus, ya. Artinya ada peluang bisnis, ya. Nah, strategi marketing science akan berkembang, ya. Ingat ya, ilmu marketing akan berkembang ya dengan berbagai inovasi produk, jasa yang mengikuti perkembangan teknologi modern, teman-teman. Nah, artinya kita lihat ada rumusannya, the balancing marketing technology with marketing is the science, ya. Marketing is a technology or set of technology, artinya marketing adalah teknologi atau Anda harus bisa membuat teknologi marketing semakin bagus, teman-teman, semakin berinovasi lewat media teknologi, Twitter, Facebook, Bukalapak, Tokopedia, apalagi berbagai macam kan. Kita menggunakan media internet, hari ini juga menggunakan media Zoom, ya. Lalu berikutnya adalah marketing is the science and art of exploring, creating, and delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit. Ya, artinya marketing ini adalah ilmu, seni, bagaimana Anda menggali, exploring berbagai ide-ide, kawan-kawan. Ide-ide ini penting, teman-teman. Ya, Anda harus kreatif, creating, ya, dan membawa nilai kepuasan, ya, kebutuhan konsumen terpuaskan sehingga menjadi target pasar yang menghasilkan apa teman-teman, profit, profit, cuan, cuan, ya. Nanti kalian nanya Pak Jongi ngomongnya cuan-cuan dulu loh, ya kita kan ngomong cuan, ngomong profit teman-teman, ya. Masa kita ngomong profit, ya. Nah, berikutnya artinya keseimbangan adalah seni marketing with science of marketing. Perhatiin nih ya, perhatiin ya. Artinya art of marketing. Anda harus bisa menyelesaikan problem solving, pemecahan masalahnya bagaimana nih ya. Lalu bagaimana pengalaman, ya penting sekali ya. Lalu brand, nama-nama merek ya, agar bisa diingat konsumen ya, seperti Aqua, Indomie ya, Gudang Garam, Sampurna ya. Lalu berikutnya critical thinking ya, berpikir kritis teman-teman, berpikir kritis ya, artinya bagaimana kita mencari apa tadi aku bilang creating ya, kreatif. Nah, ya, strategi ini penting teman-teman ya.
Nah, di sisi sebelahnya ya, kita lihat ada science of marketing ya. Artinya ada scalable teknologi, artinya teknologi sudah harus siap, bisa lagi secara manual ya. Gunakan teknologi ini sebaik-baiknya ya. Lalu gunakan data manajemen ya, data penjualan, data keuangan, ya, data profit, data di logistik, data di gudang, bagaimana ya. Nah, ya. Lalu berikutnya artificial intelligence, artinya kemampuan kita menganalisa lewat artificial intelligence lewat komputer ini ya, lewat laptop kita bagaimana nih? Kita dibantu dengan pemikiran strategi by computerized ya, lewat komputer ya. Lalu berikutnya kita harus bisa analisis ya, menganalisa teman-teman ya, fleksibel ya, otomatis ya, atau menghadapi perubahan-perubahan teknologi, perubahan zaman ini teman-teman, mohon ya harus bisa fleksibel mengikuti perkembangan zaman ya. Siap nggak nih? Perkembangan zaman udah di depan mata kita nih ya. Ayo Anita, siap nggak? Siap. Siap dong ya. Oke ya. Rita siap nggak nih? Rita kemana nih Rita nih ya? Halo Rita. Aduh, jangan-jangan makan Indomie lagi. Makan Indomie ya Rita. Aduh, biar nggak terlalu serius ya. Nah ya, gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Ya, Pak. Ya, oke, hari ini ada teman kita Rita Bayu, Anita ya. Kita hanya bertiga, teman kita Yasid kemana nih ya. Nah, teman-teman ya, nanti tugasnya saya bikin permudah ya. Tugasnya lebih banyak studi kasus ya, teman-teman. Mohon dikerjakan dengan baik deh ya. Jangan malas-malesan ya. Sebab karena kenapa nanti pas di skripsi ya, Anda kan kalau terlatih menulis, terlatih apa ya, berbagai ide-ide ya. Kan tadi saya ngomong critical thinking tuh kan. Akhirnya nanti terasa ya berbagai ide bertumbuh ya. Bagaimana nanti Anda sebagai ahli akuntansi mengelola keuangan dengan baik ya, mengelola biaya promosi ya, harus tekan juga orang marketing bagaimana nih target penjualannya ya. Target penjualannya sehingga menghasilkan apa teman-teman? Profit ya, cuan, cuan, cuan ya gitu ya. Oke. Kalau Anita dari SMA mana Anita? Saya SMK N23, Pak. Di mana itu? Di Pademangan. Oh, Pademangan ya. Tetap semangat ya Anita ya. Ya, Pak. Rita Bahayu pindahan dari ini ya, sekolah apa ya? Saya lupa nih, Rita Bahayu. Ah, ngelek sih Rita Bahayu ya. Oke, demikian ya teman-teman pertemuan kita yang kedua ya. Ya, semoga tetap semangat ya. Nanti setelah minggu depan saya berikan lagi materi kuliah yang ketiga ya. Yang penting teman-teman tetap semangat ya. Rita Bayu juga semangat Rita Bayu ya. Semester terakhir ya, Rita. Ya, cepat-cepat loh selesaiin deh ya agar bisa lulus kan. Kalau lulus kan apa menjadi kebanggaan orang tua ya. Oke teman-teman ya gitu aja. Kita hanya 29 atau 30 menit ya. Nanti mudah-mudahan minggu depan kita lengkap lagi bertiga ya. Tetap semangat teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Salam sukses. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, makasih Anita, Rita. Sukses semuanya ya. Oke.